Halo semuanya, kita melihat dalam kitab Kolose bahwa jemaat diperingatkan agar mereka berhati-hati terhadap pengajar-pengajar sesat yang punya maksud yang jahat, yang datang kepada jemaat dengan kata-kata yang indah untuk menyesatkan mereka. Yang dimaksud di sini adalah berhati-hatilah dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti jemaat tidak boleh berkata-kata dengan indah. Nah, saudara sekalian, dalam Kolose pasal yang keempat ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di sini jemaat diajar ya, untuk ketika mereka berkata-kata, mereka harus berkata-kata sedemikian rupa sehingga orang yang mendengarkannya diberkati. Orang itu berkenan mendengar pernyataan mereka. Ya, seperti halnya makanan, jika tidak diberikan bumbu, rasanya hambar, orang nggak suka memakannya. Demikian pula perkataan kita. Yang nomor satu, harus benar dulu. Ketika perkataan kita sudah benar, ya, perkataan yang kita sampaikan itu tidak mengandung kesalahan, kita nggak punya niat yang jahat. Yang kedua, kita harus belajar menyampaikannya dengan cara yang berkenan di hati orang lain. Ya, seperti halnya makanan perlu bumbu, perkataan kita juga perlu, ya, dibumbui dengan apa? Dengan kasih. Ya, ketika kita punya sikap hati yang benar, sikap kasih, kita belajar juga untuk berkata-kata kepada orang lain dengan cara yang menyenangkan. Sehebat apapun ide kita, sehebat apapun perkataan kita, kalau yang keluar dari mulut kita itu ketus, ya, terus kemudian tidak menyenangkan hati orang, maka kita nggak akan diterima oleh orang. Kita harus berhati-hati, kita belajar untuk ya menyampaikan sesuatu kepada orang dengan cara yang baik. Anak kecil ketika mereka mau makan, orang tua itu menghias makanan mereka berwarna-warni, ya, atau restoran-restoran juga melakukan hal yang sama, sehingga ketika melihat hidangan yang menarik itu, anak-anak suka untuk makan. Dan ngomong-ngomong itu juga bukan untuk anak-anak doang ya, untuk kita juga kan. Kalau kita melihat makanan ditata dengan warna, bentuk yang menyenangkan, kita lebih senang memakannya. Demikian pula sebuah perkataan harus dikemas dengan kata-kata yang menyenangkan, mendadak pujangga. Nah, maksudnya belajarlah jadi pujangga. Meskipun kita harus hati-hati dengan orang yang berkata-kata indah, hati-hati dengan orangnya, tapi kita juga perlu belajar kelebihan mereka. Apa itu kelebihannya? Berkata-kata dengan baik. Ya, tapi ingat, perkataan yang benar disampaikan dengan niat hati yang benar, dengan cara yang menyenangkan, itu jadi berkat buat orang lain. Belajarlah untuk melakukan hal itu, dan Anda akan memiliki komunikasi yang lebih bagus antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antar teman, dan yang lain sebagainya. Komunikasi akan terjalin dengan sangat baik jika kita memperhatikan cara kita berkata-kata kepada orang lain. Tuhan memberkati.